Selamat malam rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kembali kami akan menyampaikan beberapa tanggapan sehubungan dengan trending topik yang masih berlangsung sampai saat ini, yaitu mengenai Cortex. Dan Cortex ini semakin menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan atau menjadi on fire karena terbitnya keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 24 tahun 2025. Dan pada kesempatan hari ini kami akan memberikan pendapat sehubungan dengan laman IKPI yang rekan-rekan nanti bisa lihat di layar rekan-rekan, di mana IKPI mendesak Direktur Jenderal Pajak berlakukan kebijakan yang sama untuk semua PKP. Jadi kami akan memberikan tanggapan rekan-rekan sehubungan dengan laman atau website IKPI yang memberikan pendapat yang kami kutip, dan tentunya nanti rekan-rekan juga bisa melihat, dan pada akhirnya kami akan memberikan tanggapan sehubungan dengan tulisan daripada laman IKPI tersebut. Disebutkan di sini rekan-rekan, Ketua Umum IKPI Faudy Starwold mendesak Dirjen Pajak untuk memberlakukan kebijakan yang sama terhadap semua pengusaha kena pajak atau PKP. Hal ini menyusul dikeluarkannya keputusan Dirjen Pajak nomor Cap 24 tahun 2025 tentang penetapan PKP tertentu yang mendapat fasilitas terkait penerbitan faktur pajak. Menurut Faudy, keputusan ini hanya memberikan kelonggaran kepada PKP yang menerbitkan minimal 10.000 faktur pajak per bulan. Namun kebijakan tersebut dinilai belum mencakup mayoritas PKP lainnya, terutama yang berasal dari kalangan usaha kecil dan menengah. Keputusan ini memang membantu PKP besar yang jumlahnya sekitar 790 perusahaan. Tapi bagaimana dengan PKP lainnya? Mereka juga menghadapi kendala yang sama, bahkan lebih berat karena sumber daya mereka lebih terbatas. Seharusnya kebijakan ini berlaku untuk semua PKP tanpa terkecuali, ujar Faudy di sela pelantikan pengurus daerah Sulawesi, Maluku, dan Papua di Sekretariat Pusat IKPI Pejaten, Jakarta Selatan. Jadi rekan-rekan, IKPI menyoroti bahwa pemberlakuan Cap 24 tahun 2025 merupakan suatu tindakan yang tidak adil ya, dan tentunya ini dapat dibuktikan dengan adanya pemberlakuan terhadap PKP yang hanya terbatas pada 790 perusahaan, di mana menurut Dirjen Pajak, jumlah PKP sebanyak 790 perusahaan tersebut adalah WP yang minimal menerbitkan 10.000 faktur pajak per bulan. Jadi bisa disimpulkan rekan-rekan, kalau wajib pajak itu menerbitkan kurang dari 10.000 faktur pajak dalam sebulan, maka dipastikan WP tersebut tidak termasuk di dalam 790 perusahaan yang diberikan privilege atau diberikan kartu VIP sehubungan dengan penerbitan faktur pajak, ya. Dan oleh karenanya, maka wajib pajak lain yang dalam sebulan itu tidak menerbitkan atau menerbitkan kurang dari 10.000 faktur pajak tidak mendapatkan fasilitas tertentu. Dan tentunya, menurut kami rekan-rekan, tentu apa yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak itu tidak memenuhi asas-asas yang diatur dalam negara hukum, rule of law. Karena kita mengetahui bahwa di dalam negara hukum, rule of law harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah hukum harus menjadi panglima, supremacy of law. Yang kedua, setiap tindakan harus berdasarkan hukum, due process of law. Dan yang ketiga, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum, equality before the law. Oleh karena itu, dalam masalah ini, tentu yang bisa diterapkan di dalam negara hukum adalah setiap perusahaan mempunyai kedudukan yang sama, equality before the law. Jadi menurut kami, apa yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dengan menerbitkan Cap 24 tahun 2025 bertentangan dengan asas equality before the law. Dan oleh karena itu, karena asas itu dilanggar, maka Dirjen Pajak sebenarnya tidak mengakui Indonesia sebagai negara hukum, rule of law. Karena salah satu dilanggar saja dari 3 asas yang tadi, maka telah membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mengakui Indonesia sebagai negara hukum. Kami lanjutkan. Faudy menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi PKP adalah sulitnya proses penerbitan faktur pajak akibat masalah teknis pada aplikasi Cortex. Hal ini berdampak pada kelancaran administrasi perpajakan yang seharusnya mendukung aktivitas bisnis. Semua PKP, baik besar maupun kecil, berhak mendapatkan kemudahan yang sama dalam hal administrasi perpajakan.
Jangan sampai fasilitas ini hanya diberikan kepada perusahaan yang sebenarnya sudah memiliki sumber daya untuk mengatasi masalah mereka. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peran aplikasi e-faktur dalam memberikan solusi bagi seluruh wajib pajak. Jika kebijakan seperti ini hanya terbatas pada PKP tertentu, maka ketidakadilan dalam sistem perpajakan bisa terjadi, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi Saudara Faudi ingin mengatakan bahwa dengan diberlakukannya Cap 24 tahun 2025, maka sebenarnya yang bersangkutan sedang menyampaikan adanya ketidakadilan oleh karena ada diskriminasi antara perusahaan yang dianggap besar sejumlah 790 perusahaan karena mereka mampu mencetak 10.000 faktur pajak tiap bulan dengan perusahaan-perusahaan lain yang tidak mampu atau mencetak kurang dari 10.000 faktur pajak sebulan. Biasanya mereka adalah perusahaan-perusahaan menengah dan perusahaan-perusahaan kecil. Nah, oleh karena itu, sebenarnya Saudara Faudi ingin mengatakan dengan diterbitkannya Cap 24 2025 sudah terjadi atau sudah dilaksanakan ketidakadilan tersebut, ya. Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa dengan terbitnya keputusan Dirjen Pajak nomor 24 tahun 2025 ini, maka telah nyata-nyata terbukti, ya, dan dapat dibuktikan serta merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Dirjen Pajak itu telah melanggar asas equality before the law dan oleh karenanya tidak mengakui Indonesia sebagai rule of law. Kami lanjutkan. Kami di IKPI berharap pemerintah tidak hanya memprioritaskan perusahaan besar. Semua PKP apapun skala bisnisnya harus mendapat perlakuan yang sama. Ini adalah bentuk dukungan nyata untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan kondusif. Faudi juga meminta DJP untuk meninjau ulang kebijakan ini sambil terus memperbaiki masalah teknis pada Kortex. Dengan langkah tersebut, ia yakin dunia usaha dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih lancar tanpa terganggu oleh kendala administrasi. Solusi ini tidak hanya membantu dunia usaha, tapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa apabila Kortex masih terus bermasalah, maka beban biayanya akan ditanggung oleh wajib pajak. Kenapa demikian? Karena ketika wajib pajak tidak bisa menggunakan fitur Kortex, misalnya tidak bisa menerbitkan faktur pajak, maka konsekuensi hukumnya ada pada wajib pajak, di mana wajib pajak pada akhirnya dipaksa untuk membayar sanksi administrasi 1% dari DPP. Padahal bukan wajib pajak yang lalai dan atau sengaja, tapi karena memang sistem yang tidak bisa memperbolehkan atau mengizinkan mereka menerbitkan faktur pajak. Dan yang paling krusial kami catat adalah Dirjen Pajak belum menerbitkan ketentuan yang tentunya bersifat mengikat bagi setiap orang, dan dalam hal ini bukan surat edaran Dirjen Pajak, tapi paling tidak peraturan Dirjen Pajak atau peraturan Menteri Keuangan yang dengan tegas mengatur pembebasan sanksi administrasi ketika faktur pajak ini tidak bisa diterbitkan atau diterbitkan tidak dengan tepat waktu. Oleh karena itu, menjadi sangat penting dalam rangka memberikan keadilan kepada wajib pajak agar supaya ketentuan mengenai pembebasan sanksi administrasi itu diterbitkan sesegera mungkin. Supaya ketika perkara ini bergulir kepada pengadilan pajak, hakim pengadilan pajak bisa memutus berdasarkan ketentuan yang sudah diberlakukan. Sekali lagi, rekan-rekan, Kortex masih merupakan satu momok yang kemudian tujuannya baik, tapi berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi wajib pajak. Dan kalau ini terus berlanjut, maka pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Kenapa terhambat? Karena banyak wajib pajak yang dirugikan. Dan ketika mereka mencari keadilan kepada pengadilan pajak, apabila ketentuannya tidak jelas, maka tentunya mereka tetap akan tidak mendapatkan keadilan dan pada akhirnya dirugikan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi atau iklim berusaha di Indonesia menjadi tidak kondusif, ya. Karena bukan hanya tidak kondusif di masalah hal-hal yang bersifat non-teknis, tapi juga tidak kondusif berkaitan dengan hal-hal yang bersifat regulatif, ya, dan juga hal-hal yang bersifat yuridis. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan. Sementara kami akan sampaikan hal-hal lain yang berkaitan dengan Kortex pada video-video yang akan datang. Apabila rekan-rekan berpendapat video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat malam, salam profesional.